Good morning guys, kembali lagi bersama Koko Driver. Hari ini mau ngevlog bengkel lagi dan lagi. Mau bawa Wuling Bingo untuk berobat. Karena kemarin itu di vlog pertama kan gue udah bilang ada PR di kaki-kaki. Nah, gue mau tahu nih apakah masih tercover garansi atau sudah harus bayar. Kemudian berapakah biayanya? Nanti kita simak bareng-bareng. Udah sampai di Wuling Arista Serpong. Mau pengecekan Wuling Bingo sih. Bingo. Oh, jadi Yang REV-nya? REV Ada, kemarin ada masih. ada. Yang itunya udah datang, Mbak. Oh, udah datang. Udah datang. Oke. Mau nanya juga sekalian hari ini. Iya. Berarti bisa dipasang hari ini ya? Apa mesti dijadwalin? Jadwalin ulang paling, Pak. Oke. Soalnya saya ngeliat dan lo kan masih di luar kota tuh kemarin. Oh iya. Makanya Oke. Sip. Berarti yang REV udah oke. Yang Wuling Bingo tuh ada kendala minyak remnya habis. Minyak rem habis. Terus remnya tuh suka bunyi kalau pagi-pagi. Nah, mau minta ngecek sistem pengeremannya takut ada yang bocor gitu. Terus pengecekan kaki-kaki juga, ada bunyi depan belakang. Sama power window sentralnya tuh suka nggak mau dia. Jadi kalau dari switch yang supir mau buka kaca penumpang kiri depan atau belakang nggak bisa semua ya. Sama apa lagi ya kemarin problemnya? Oh, kan mobil listrik itu ada suara artificial gitu ya. Nah, kalau si REV itu kedengerannya enak, tapi kok kalau si Wuling Bingo kayak dinamo rusak gitu ya kedengerannya. Ntar bisa dicek dulu. Berarti ya, Pak. Terus saya cek dulu aja ya, Pak. Iya. Terus terakhir mau nanya ini, kemarin kan bisa pasang dongle CarPlay di sini ya. Itu kalau harga resminya berapa ya? Belum keluar harga resminya. Oh, maksudnya kita bawa barang sendiri pasang di sini bisa gitu. Oh, tetap kita beli modul sendiri di sini pasang gitu. Oh, oke. Sama paling kemarin kan ada info garansi spare part ya. Itu masih bisa diklaim nggak tuh semua kalau ada kendala? Nih, Pak. Yang kaki-kaki. Dia 3 tahun nih, Pak, garansinya ya, Pak. Jadi kalau mau service di bengkel resmi, antri, dipanggil service advisor, baru curhat masalahnya apa aja, nanti baru dicek. Terus kalau keluar estimasi, nanti akan dikonfirmasi sama SA-nya juga. Jadi nggak langsung dikerjain. Nah, mana aja yang mau diganti, mana aja yang nggak mau diganti itu bisa kita pilih-pilih. Dan kabar baiknya hari ini si Aling yang kemarin habis ganti aki kan pecah tuh. Wah, udah datang, udah ready. Jadi ntar kita bikinin episode berikutnya. Hari ini fokus ngurusin si Abing dulu ya, Bingo. Sekarang dites jalan dulu sama, kalau Mas teknisi berarti ya? Apa kan itu SA ya? Hah? Permenyak. Foreman. Iya, Oh. kepala teknisinya. Oh, kepala teknisi, mantap. Ini keluarnya rem bunyi, minyak rem habis. Iya. Kaki bunyi juga. Oh, kaki depan belakang. Ngeliat konten yang mana? Yang ini? Oh, yang ini. Berarti ngeliatnya di mana? Instagram apa di? Sama yang saya bingung, suara artifisialnya kok kayak dinamo rusak ini mobil. Kalau REV kan suara artifisialnya kayak suara alien UFO gitu kan. Nah, ini kalau kecepatan 10 apa 15 bunyinya kayak ngong gitu doang. Boleh coba. Oh, nanti coba deh. Ini? Iya, kayak bunyi ngorok gitu. Kalau ini sih emang dia beda ya, normal sih ini. Oh, emang normalnya gini kalau Bingo, kan oke. Suara itu kan dia dari modul lamnya ya. Biar indikasi ini mobil tuh ada suaranya gitu. Cuman sama REV tuh, REV suaranya beda. Ada Kayak, gitu ya. Nah, yang ini. Iya tuh, kayak suara ngorok gitu kan jadinya. Dengung. Gitu. Ini sih normal sih. Normal ya? Iya. Oke, ya nggak apa-apa. Nah, kalau kaki-kaki tuh mesti di paving block kayaknya. Lah, lagi test drive yang ini, ketemu mobil sendiri, 1255. Bokap gue yang bawa tuh, guys. Di area Hamptons itu kan konblok semua tuh. Oh iya.
Skuter tuh. Iya. Oh. Kalian kalau mau ngetes kaki-kaki, salah satu cara paling efektifnya ke jalanan yang konblok. Wih, ada yang lagi dilepas baterainya. Langsung masuk, dicek tanpa antri ya. Nah, ini yang gue bilang guys, minyak remnya kosong ya. Oh ada? Ada. Dari depan kayak nggak kelihatan. Iya. Oke. Kamu coba cek remnya lebih. Iya, tadi sih kalian cek, takutnya ada bocoran atau apa. Oke. Biasanya sih kurang. ada ya. Biasa kan minyak rem kontras sama Iya. ininya kelihatan gitu. Tapi dia yang barunya lebih bening malah justru. Oh, Iya, jadi kayak nggak. terus kemarin gue bilang kan di bawah sini ada pecah nih guys. Cuman gue ngecek ini bullheadnya, sasisnya masih pada lempeng, nggak ada yang keriting. Selain bullhead sama sasis, gue juga lihat sealer sini kemarin nih masih rapi. Terus gue lihat ini sekrup baut-bautnya masih ada QC markingnya semua guys. Jadi belum pernah dibuka nih kayaknya. Look kiri kanan. Jadi baru aja ada Wuling Cloud ganti baterai. Segede gini baterainya ya. Ini klaim garansi ya? Iya. Nah, berarti buat kalian yang masih takut, tuh udah ada yang klaim garansi dan beneran diganti sama Wuling. Itu kalau kalian mau lihat dari sudut pandang positif ya. Moment of truth. Yang kemarin gue bilang juga, gue udah longok bawahnya masih pada rapi. Tuh, rapi kan, plastiknya juga nggak ada yang pecah, nggak ada yang ini. Bautnya juga kayak ini apa namanya, masih baru gitu, masih pada kenceng. Tuh, ini juga covernya paling gasok-gasok dikit aja. Jadi asumsi gue itu depannya pecah mungkin karena ya pemakaian lah gitu. Namanya juga orang mungkin di Jakarta ya, nabrak motor dikit atau nabrak tembok dikit. Yang penting jangan sampai ada kecelakaan berat aja yang sampai tampak depannya tuh melesek ke dalam. Jadi seperti ini kolongnya Wuling Bingo. Bagian kaki-kakinya ya, ini link stabil. Ini kaliper rem, itu shock breaker. Ini drive shaft. Oh itu tuh di dalam ada rack steer sama ini rack end. Di sini namanya arm, swing arm. Nah kalau kalian mulai bunyi-bunyi kaki-kakinya bisa ngecek karet-karetnya dulu nih. Ini di dalamnya ada karet-karet, namanya karet bushing. Biasanya ininya doang yang perlu diganti. Untuk bagian belakang kaki-kakinya, oh iya bocor ya, shock kiri belakang ternyata nih. Olinya udah meler. Kalau yang kanan aman ya? Ya, ininya masih aman. Nggak ada meleran oli tuh guys, beda ya. Selain itu, springnya atau per, terus udah sih. Baterainya nih guys, tuh. Baterainya Wuling Bingo. Tuh kelihatan meleran olinya. Kita bedain sama yang sebelah sana ya. Sisi sini nggak ada meleran oli. Seperti inilah kaki-kaki depan Wuling Bingo guys. Hari ini suasana bengkel Wuling lagi agak lowong ya. Hitungannya agak sepi ya mas hari ini. Iya. Biasanya lebih padat. Untuk kondisi kampas rem sih masih bagus dan tebel ya kalau gue lihat. Tapi kadang-kadang pagi-pagi itu suka bunyi besi gesekan. Gue rasa cuma cukup dibersihin aja deh. Bersihinnya tuh kayak diamplas gitu doang ya. Supaya lapisan atasnya yang kayak sel kulit mati bersih. Udah selesai nih pengecekan kaki-kakinya. Tadi temuannya apa mas? Oh ini ya nih. Ini bagian long tie rod namanya. Oh iya, bisa digoyangin pakai tangan gitu ya? Harusnya nggak bisa ya? Yang sebelah sini nggak bisa. Oh iya. Nggak bisa ya? Sama ini Yang stabil. kita Kalau ini, oh goyangnya ke sini. Yang ini goyang. Yang ini nggak. Sebelah-sebelah gitu ya? Satu kiri, satu kanan. Ini masih masuk ke ini nggak sih? Ke
klaim garansi gitu? Masih. Bisa klaim langsung sepasang nggak sih? Apa yang rusaknya doang? Tapi kalau garansi harus yang rusaknya doang. Jadi kita juga harus ada data. Oh, oke. Jadi kayak data kerusakannya. Oh. Kayak kalau bocor tuh kan bocor, ada videonya. Gitu. Oh ya, berarti yang shock kiri belakang kanan tuh dapat klaim juga ya? Iya. Yang kanan, yang kiri belakang ya? Nah, yang kanan aman ya? Aman. Apa saya rusakin aja kiri kanan? Bercanda ya guys ya. Udah bisa diklaim garansi, udah terima kasih banget. Cuman sebagai seorang OCD, kok ganti sebelah tuh kayaknya gimana gitu kan? Gatel gitu. Kalau sebelah klaim garansi, sebelah bayar gitu boleh juga? Boleh juga sih. Nah, terus kalau nanya harga spare partnya nanti di sana? Langsung ke sini. Tadi apa? Link stabil, long tie rod sama shock breaker belakang ya. Oke, yuk kita tanya yuk. Ambil record boleh? Mau nanya harga spare part doang sih. Iya Pak. Itu ada temuan long tie rod, link stabil sama shock breaker belakang. Shock breaker belakang. Itu harganya berapa ya? Soalnya itu yang rusak yang kiri, yang kanan. Tapi karena ngeklaim kanan doang kan jadi kurang enak ya kayaknya. Yang kiri mau sekalian diganti baru tuh berapa harganya gitu. Maklum, ini gue tuh kalau ganti spare part, kalau ban aja tuh misalkan sebelah doang kan nggak enak gitu ya. Jadi sepasang jadi umurnya sama. Jadi long tie rod sebelah kiri itu satu, itu link stabil sebelah kanan satu, dan shock breakernya yang sebelah Belakang kanan. satu. Itu ada total 1.254.000. Oh udah semua tuh 3 barang itu. Iya, 3 barang. 1,2 ya. 1,2 nggak terlalu fantastis sih. Dan malah gue bilang ya untuk ukuran spare part resmi ya, bengkel resmi aman banget buat di kantong sih. Berarti kan 1,2 per piece tuh. Kalau sepasang bayar aja itu berarti sekitar 2,4-2,5. Nah, sasis bawahnya aman tuh ternyata ya. Jadi ini makin mengkonfirmasi kalau ini cuman tabrakan ringan aja, nabrak ringan. Perkiraan awal karet-karet ini juga udah mulai pada lemah ya, Mas. Iya. Ini karet apa namanya? Bushing tetap ya? Bar stabilizer. Oh, bar stabilizer. Terus lower arm juga ininya ada kemungkinan udah agak lemah ya. Lower armnya mau dilepas dulu nih guys. Jadi bisa ngecek karet-karet bushing yang di dalam sama ball bearing juga. Kira terlepas juga. Lower arm ini namanya ya Mas? Iya. Kalau dari bushingnya sih aman. Karetnya masih pada aman ya? Gak ada throwback cup. Yang kita cek di sebelah. Oke. Ini yang sebelah kanan. Ini yang sebelah kiri tadi guys, lower armnya. Kalau kalian mau tahu yang namanya ini ball joint ya? Emang letoy gini mas? Apa Seharusnya agak nahan gitu ya? Iya, nahan. Ini kayak agak lebih lemah gitu ya? Ini berarti ball jointnya kiri kanan nih mas ya? Kiri kanan. Udah lemah ya? Iya. Ininya harusnya karetnya agak lebih nahan nih guys. Ini kalau ini enteng banget kita iniin bisa tuh. Terpotong jam istirahat, jadi kita tinggal dulu guys. Sekarang udah jam 12 dan pas hari ini hari Jumat, jadi lagi pada ibadah Jumat ya. Coba dijemput si Atoy dulu. Mau ngetes nih. Habis ganti kaca film, wih gelap, nggak kelihatan ke dalam ya. Dari depan juga, wih udah anti tembus-tembus klub ya. Apaan ini? Apaan ini? Kamu merekam? Iya. Kamu siapa? Nah, langsung gelap. Adem nggak? Langsung sakit gitu kan di dalam. Iya, kayak
enak kayak gitu, private gitu loh. Berasanya kayak mendung terus ya Heeh. rasanya. Apa emang mendung enggak kan? Enggak, panas. Alright, sudah selesai jam istirahatnya. Kita lanjut lagi. Ini lagi mau pengecekan power window. Oh, udah dibongkar. Jadi dalamnya door trim Wuling Bingko gini ya, ada plastik peredamnya juga ya. Lagi dicek arus listriknya ya, Mas. Bener rusak atau gimana, Mas? Sebenarnya problemnya di switchnya, cuma dia kadang-kadang gitu. Tapi itu bisa diklaim garansi juga kayak gitu? Oh, bisa. Oke. Kalau yang elektrikal gitu sama ya? 3 tahun juga? Apa lebih panjang? Sama sih. Oh, sama. Mantap guys. Kita bisa klaim garansi. Mobilnya sudah selesai pengecekan ya, Bang. Oke. Ini untuk yang minyak rem habis. Ini Ternyata. tidak ada kebocoran ya. Ternyata minyak remnya nyamar sama itu warna tabungnya. Tabung. Saya Ya. pikir habis begitu dibuka masih full. Siap. Tapi ini kita pembersihan rem aja ya, Pak. Kalau untuk yang kaki-kaki ini lumayan banyak ya, Pak, dari link stabilizer kanan kiri. Iya. Memang saya lihat dari historinya di Kelapa Gading pun udah diestimasi nih ya, Pak. Oh, oke. Nah, ini kalau yang di Kelapa Gading itu shock belakang kiri memang ya, Pak, udah diestimasi. Link stabilizer. Nah, kalau untuk yang ball joint sama karet bar link stabilizer sama sama long tie rodnya ya, Pak. Ini belum masuk ke Kelapa Gading. Mungkin belum pengecekan. Ini dia butuh jadwal ulang untuk pengecekan. Paling ini nanti saya pesenin dulu ya, Pak. Oke. Untuk yang link stabilizer kanan kiri, ball joint kanan kiri, karet bar link stabilizer kanan kiri, shock belakang kiri sama long tie rod kanan. Yang shock kanan sama long tie rod kiri itu sekalian juga bisa nggak? Sekalian. Kita harus kerusakan dulu sih, Pak. Nggak apa-apa, maksudnya saya bayar aja berarti. Bayar. Sekalian jadi Boleh, sepasang gitu. Sepasang ya, Pak. Oke. Kalau estimasi biayanya berapa? Ada ini nggak? estimasi biaya sebentar. Shock bingo ya, Pak. Soalnya kalau ganti sebelah kayaknya gatel aja gitu. Timpang, Pak. Iya. Kalau yang sisanya tadi yang kecil-kecil itu berarti masuk ke garansi. Yes, mantap guys. Makanya sejauh ini pakai Wuling aman-aman aja sih gua. Yang lagi rame brand sebelah tuh ya. Wah, gila rame banget itu. Kayak jujur. Iya. Itu masalahnya di sales sih kalau menurut saya sih. Salesnya asal jualan doang kayaknya. Dan salahnya pun kenapa harus dengan ada perekaman dan dengan nada tinggi. Iya, Dengan malah mojokin customernya. Betul. 700, Pak, satu shocknya. 700.000 ya? Oke, nggak masalah. Sama tie rod berarti ya, Pak. Oh. Kan kiri. Long tie rod kiri. 410.000, Pak, kalau long tie rodnya. Jadi total 1,1-an ya? Iya. Oke. Yang link stabil tadi kiri kanan ya? Kiri kanan. Oke. Perlu bayar dulu atau Nggak usah, Pak, nanti aja. nanti udah ready ya? Oh iya, sama yang power window-nya itu berarti Di order juga, Pak, switch-nya dulu? switchnya. Oke. Berapa lama estimasi? 3 minggu paling, Pak. 3 minggu ya? Lumayan juga. Lumayan, Pak. Selesai sudah perjalanan ngebengkel hari ini guys. Hari ini gue kena biaya pengecekan sama pembersihan kampas rem itu di 140.000. Terus ada PPN jadi 155.400. Nah, untuk kabar baiknya, walaupun kita beli bekas, garansi kaki-kaki mobil kita masih berlaku guys. Jadi tadi itu untuk kaki-kaki gue udah konfirmasi semua yang rusak karena umur ya, bukan karena kesalahan pemakaian. Ini harus dikasih catatan nih guys. Kalau misalkan terindikasi ada kesalahan pemakaian yang kasar, misalkan kalian tuh
suka ngehajarin lubang yang dalam banget ya kan, terus mungkin sasisnya bengkok atau amit-amit ada bullhead yang rusak atau apa, biasanya kayak gitu nggak bisa diklaim tuh garansi spare partnya. Nah kalau mobilnya baik-baik aja secara overall, tapi kaki-kakinya yang memang lemah sebelum waktunya, itu bisa diklaim garansinya tanpa drama, tanpa perlu debat tadi ya, kalian saksikan sendiri vlognya. Tinggal ngomong terus dicek sama mekanik, ini udah lemah memang, udah rusak, ya udah konfirmasi ke SA, terus di cover garansi semua. Nah, untuk parts yang nggak rusak itu juga bisa diganti secara barengan. Cuman memang ya kena biaya ya, karena beli parts baru sendiri. Karena kan memangnya mau diganti sendiri. Soalnya kalau gue pribadi ganti parts itu gue enakan langsung satu set kiri kanan. Kalau sebelah doang takutnya nanti umurnya nggak sama, ya capek juga bolak-balik bengkel. Ntar yang satu ganti nih, yang satu enggak, rusak begitu belum lama, yang satunya masih sehat, satu udah rusak, balik lagi ke bengkel. Gue pikir udah sekalian aja, mendingan toh harga spare partnya juga nggak terlalu tinggi. Tadi shock breaker itu di 700 ribuan sama link stabil di 400 ribuan. Jadi total yang akan gue bayar nanti itu 1,1 juta. Ya itu aja yang bisa gue sampaikan. Untuk garansi kelistrikan tuh komponen-komponen yang elektrikal juga masih garansi 3 tahun tadi infonya ya. Diklaimnya juga nggak pakai drama. Disclaimer, ini pengalaman pribadi gue ya guys. Jadi gue hanya menyampaikan ke kalian apa yang gue rasakan. Jangan jadiin patokan. So sini bisa, si itu bisa, karena bisa beda-beda pengalamannya setiap orang dan bisa juga beda-beda hasil pengecekannya. Jadi jadikan video gue ini sebagai referensi aja ya, jangan patokan pasti bisa gitu, enggak. Gue hanya sharing aja pengalaman pribadi gue. Yang bisa gue bilang dari pengalaman beli mobil bekas, khususnya mobil listrik Wuling, ya gue cukup puas sih. Karena tadi nggak pakai drama, ya kan, tinggal bilang ada keluhan apa aja, curhat ya kan, dicekin semua. Terus ternyata yang memang bisa di cover garansi tanpa perlu debat, langsung otomatis masuk garansi. Yang enggak ya udah kita bayar sendiri. Alright, nanti untuk vlog pergantian aslinya itu spare partnya inden 3 minggu, nanti akan gue update lagi ke kalian, gue bikinin vlog lagi. Semoga video ini bisa menjadi referensi yang bagus buat yang nonton. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan nemenin sampai akhir. Sampai jumpa lagi di vlog bengkel berikutnya. Bye. By the way, gue ada yang lupa ya. Untuk masalah garansi baterai, tadi udah gue konfirmasi, gue tanya ke 2 SA yang ada di Wuling Arista Gading Serpong. Itu gue tanya selama nggak dibalik nama, mobilnya masih berlaku garansi lifetime-nya. Tapi kalau dibalik nama, ya garansi lifetime-nya hangus, turun ke garansi 8 tahun. Oh. Cuman satu hal yang gue rasain minusnya Wuling ini dibanding Ato juga, radius putarnya lebih gede nih dibanding Ato. Muter di klaster rumah gue nggak bisa dalam sekali putaran. Bisa sih, tapi haluannya harus pas gitu. Kalau Ato kayaknya lebih kecil radius putarnya.